Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu Tuhan. Engkaulah Yesus yang adalah terang kehidupan. Sinarilah kami dengan cahaya kasih-Mu, kuasa firman-Mu menerangi hidup kami, sehingga kami mampu memaknai hidup ini untuk hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim pada tanggal 17 sampai 23 Juli 2022, yaitu dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Sekali lagi Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 dengan judul Tanggung Jawab yang Berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang kala itu sedang mengalami tekanan dan penindasan yang luar biasa. Berbagai penganiayaan yang mereka alami tentu saja dapat membuat semangat beriman mereka menjadi lesu, sehingga mereka tergoda lagi untuk kembali pada praktek ibadat korban dalam tanda kutip sebagai tradisi keyahudian yang dipercaya sebagai sarana mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena itu penulis surat Ibrani ini menekankan betapa pentingnya iman sebagai dasar hidup bagi setiap orang percaya. Sebab iman itulah yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Karena itu penulis mengajak para pembaca surat ini untuk tetap berpegang teguh serta bertekun dalam iman. Suatu gambaran situasi dan keadaan yang sangat kontras yang diangkat penulis dalam bacaan kita saat ini, yaitu Gunung Sinai dan Gunung Sion. Gunung Sinai menggambarkan suasana dan pemandangan yang sangat mengerikan. Dalam ayat 18 sampai ayat 21
dikatakan di sana api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Hal ini hendak menyatakan tentang kedahsyatan hadirat Allah, suatu tempat yang kudus, dan orang yang mencoba mendekat pasti mati. Itulah pengalaman orang-orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi dikatakan ayat 22, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel." Ada suasana lain, suasana yang baru, yaitu Gunung Sion yang tidak lagi menakutkan, tetapi penuh pengharapan dan hidup di bawah anugerah karena Allah berbelas kasih bagi umatnya. Jadi Gunung Sinai melambangkan situasi di mana umat Allah menerima hukum Taurat, tetapi juga menggambarkan suatu keadaan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan karena hukuman dan kedahsyatan Allah. Sedangkan Bukit Sion melambangkan keadaan yang berbeda, di mana umat Tuhan menerima Injil Yesus Kristus, umat Tuhan yang telah menerima anugerah dan keselamatan oleh karena kasih dan rahmat-Nya. Orang-orang yang beriman memiliki pengharapan kepada Yesus sebagai pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Artinya bahwa pengorbanan Kristus yang agung dan mulia, darahnya dicurahkan untuk karya penebusan dan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Darah Habel memohonkan pembalasan dendam atas orang yang telah menumpahkan darahnya. Berbeda dengan darah Kristus memohonkan belas kasihan dan pengampunan. Saudara-saudara, selanjutnya dalam ayat 25 sampai 27 dikatakan, "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak suara Kristus yang berbicara melalui Injil. Karena jika malapetaka dahulu menimpa mereka yang menolak suara Allah di Sinai, betapa jauh lebih besar lagi malapetaka yang akan menimpa mereka yang menolak atau berpaling dari Injil Yesus Kristus." Di situ dikatakan, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Artinya akan tiba saatnya suatu masa, yaitu masa penghakiman, yang akan menggoncangkan langit dan bumi, dan yang akan tetap ada hanyalah firman Tuhan. Karena itu di ayat 28, di situ penulis mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, untuk mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Ayat 29, "Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Kalimat peringatan kembali kepada umat Tuhan bahwa Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa.
Ia pasti akan menghukum orang-orang yang tidak mau menerima Injil atau tidak mau menerima firman Allah dan tidak mau bertobat. Akan tetapi Allah pun tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa mengampuni dan memulihkan orang-orang yang mau menerima firman Tuhan itu dan yang mau bertobat. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Dan dalam setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Dalam hal ini kita pun diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita akan tetap dan mampu untuk bertahan, untuk setia dalam iman kepada Tuhan, sekalipun di tengah tantangan dan pergumulan, di tengah berbagai kesulitan, tekanan hidup yang menekan, beban yang begitu berat, atau kita lebih memilih untuk berpaling dari iman kepada Tuhan. Karena tidak sedikit orang Kristen yang mengaku percaya, namun manakala diperhadapkan dengan berbagai cobaan dan godaan duniawi, karena cinta, karena harta, jabatan dan kedudukan, karena mengejar popularitas dan lain sebagainya, rela meninggalkan keyakinan imannya yang selama ini dia yakini, meninggalkan Yesus demi kesenangan, demi kenikmatan duniawi yang semua itu hanyalah sesaat atau sebentar saja. Apapun pilihan kita dalam hidup selalu ada konsekuensinya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa suatu keadaan bagaikan gunung Sinai dalam tanda kutip masih sering kita alami. Rasa takut, rasa gelisah, khawatir, cemas, mengeluh dalam situasi yang tidak menyenangkan, ataupun ketika ada penderitaan yang terkadang Tuhan izinkan kita alami, karena masih ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima kasih dan anugerah dari Allah, yaitu dosa-dosa kita. Dosa yang membelenggu, dosa yang mengikat, dosa yang menghalangi kita menerima belas kasihan dari Tuhan. Tetapi dikatakan orang yang mau menerima Injil Kristus, orang yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam pertobatan, dia akan merasakan kehadiran Allah seperti gunung Sion. Allah yang berbelas kasih, memulihkan, mengampuni, dan menghadirkan damai sejahtera, sukacita dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, darah Kristus yang telah memberikan pengampunan bagi kita sebagai umat yang berdosa, supaya kita beroleh selamat, maka kita pun diingatkan untuk mari kita hidup saling mengampuni, tidak menuntut balas, tidak saling memusuhi, apalagi membalaskan dendam bagi orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jika kita ingin supaya dosa-dosa kita diampuni, maka kita harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Selanjutnya juga firman Tuhan mau mengingatkan dan menegaskan kepada kita, jangan menolak Injil, yaitu firman Tuhan, karena hal itu sama artinya kita menolak Dia, yaitu Yesus Kristus. Apalagi bagi orang yang sudah mengenal Kristus, lalu pada akhirnya karena suatu tekanan, keadaan yang sulit, atau mungkin karena penderitaan yang berkepanjangan, meninggalkan Kristus. Sekali lagi dengan tegas firman Tuhan katakan bahwa hukumannya jauh lebih besar pada hari penghakiman, sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Selanjutnya saudara-saudara, tentunya sebagai orang beriman,
kita telah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu marilah kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Kata senantiasa berarti pada segala waktu dan dalam keadaan apapun hendaklah kita mengucap syukur. Beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya di saat senang atau di saat berkelimpahan berkat atau mengalami kesuksesan, tapi kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, di saat kita dalam kesulitan, bahkan dalam pergumulan sekalipun, karena kita yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Karena dengan hati yang bersyukur kita dapat melihat dan merasakan kuasa Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk sekalipun menjadi berkat. Dan juga kita diingatkan ketika kita menikmati berbagai kelimpahan berkat dari Tuhan, janganlah kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi segala sesuatu kepada kita. Dengan kita memberikan persembahan di rumah Tuhan, dan juga kita membuka tangan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab semua yang orang boleh nikmati dan miliki, sesungguhnya semua berasal dari Tuhan. Maka janganlah kita lupa untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bukan karena paksaan atau bukan karena kesombongan diri semata. Sebab semua yang orang miliki, sekali lagi, itu adalah titipan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah orang beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Jangan hanya sebagai formalitas kita beribadah, yang penting orang lia rajin beribadah. Tapi orang tidak mau membuka diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Masih ada akar pahit, masih ada dendam, masih ada amarah yang mengikat dalam hidup kita, masih sulit mengampuni dan mengasihi dengan tulus ikhlas, maka sia-sialah ibadah kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sikap hidup kita. Apakah kita benar-benar hidup menurut kehendak Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan? Apakah kita sudah melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari? Ataukah kita masih hidup menurut kehendak kita sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan juga katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi sikap hati dan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 juga berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang baik yang kita kerjakan, itu adalah ibadah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih kepada sesama, itulah ucapan syukur dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak alasan orang mengucap syukur. Apakah bersyukur saat berhari ulang tahun, bersyukur saat sembuh dari sakit, bersyukur karena sukses dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan, sukses dalam karir, bersyukur atas hasil usaha, hasil panen tanaman pertanian dan lain sebagainya. Karena itu di Minahasa sudah menjadi tradisi ada pengucapan syukur setiap tahun. Tetapi kita diingatkan lagi lewat firman Tuhan saat ini untuk betul-betul mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jangan sampai makna dari pengucapan syukur menjadi bergeser, karena yang diutamakan bukan lagi ibadah, bukan lagi rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima,
melainkan orang lebih mementingkan pengecapannya, makan minumnya, kue dodol, nasi jah, pesta miras dan lain sebagainya. Pada akhirnya pengucapan syukur tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat, nikmat dan karya selamatnya bagi kita, dengan mengucap syukur dan beribadah dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan lewat seluruh aspek kehidupan kita menurut cara yang benar, cara yang berkenan kepadanya, dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Maka yakin dan percaya bahwa kasih, sukacita dan damai sejahtera berkatnya dianugerahkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Mu yang sempurna lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai karya keselamatan bagi kami umat manusia yang berdosa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih dengan hati yang murni, mau bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh dan berusaha hidup kudus, melakukan apa yang baik, sehingga hidup kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus dan berbuah menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, umat-Mu yang mendengar akan channel renungan firman Tuhan saat ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai di setiap langkah dan perjalanan kehidupan kami semua, dalam jerih juang, aktivitas tugas kerja pelayanan, dalam segala harapan dan rencana kerinduan kami. Biarlah semuanya dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.